Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana saudara kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Nah, silakan kepada saudara untuk baca Al-Quran. Oke, baik. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan kita memulai setiap perkuliahan kita setiap paginya dengan membaca Al-Quran, kita dapat memahami atau saudara bisa paham dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, untuk absensinya, silakan saudara login di e-kampus. Seperti biasa, kita akan cek absensinya nanti di e-kampus. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah akuntansi perbankan syariah di pertemuan 9. Kita udah bahas minggu lalu materi apa, masih ingat? Ya, akuntansi penghimpunan dana. Nah, ada yang masih ingat nggak apa aja itu akuntansi penghimpunan dana, produknya apa aja? Ya, ada giro. Apa bentuk gironya? Giro wadiah. Kemudian ada tabungan. Tabungan apa aja? Ya, ada tabungan mudharabah. Kemudian tabungan wadiah. Nah, terakhir ya deposito. Nah, itu adalah bentuk dari penghimpunan dana atau produk dari perbankan syariah dalam menghimpun dana. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas bentuk produk pembiayaan dari perbankan syariah. Pertama ada akad murabahah. Selanjutnya minggu depan kita akan bahas akad mudharabah. Nah, kita bahas akuntansi akad murabahah. Nah, saudara sudah baca ya sebelumnya materi hari ini karena kita setiap minggunya pasti akan mereview apa yang sudah kita bahas sebelumnya dan apa yang akan kita bahas di hari ini. Ada yang tahu itu apa akad murabahah? Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, ada lagi? Oke, itu akad murabahah. Nah, secara umum ada 4 indikator nanti yang harus kita capai atau yang harus kita bahas dan harus kita pahami dari materi hari ini. Kita saksikan ya video pembelajaran terkait dengan akuntansi akad murabahah. Sobat Akuntansi Syariah, selamat datang di video pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Kita akan membahas salah satu akad penting dalam perbankan syariah, yaitu akuntansi akad murabahah. Yuk simak penjelasannya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pertama konsep dari akad murabahah, kedua rukun dari transaksi akad murabahah, ketiga bagaimana awal dari transaksi murabahah, keempat bagaimana pengaturan dan penyajian murabahah. Nah, sobat sudah tahu. Oke, jadi ada 4 indikator yang akan kita pahami dari materi hari ini ya. Ya, kita lihat 4 indikator itu. Rukun dari transaksi akad murabahah, ketiga bagaimana awal dari transaksi murabahah, keempat bagaimana. Oke, ada konsep dari akad murabahah, rukunnya seperti apa, kemudian skema atau alur dari transaksi murabahah di perbankan itu seperti apa, dan bagaimana pencatatannya, pengukuran, penyajian, dan pelaporannya. Saudara udah baca ya secara umum indikator ini yang harus saudara pahami. Kita lihat untuk indikator pertama. Nah, sobat sudah tahu belum apa itu akad murabahah? Nah, udah tahu belum apa itu akad murabahah? Ada lagi? Ya, jadi secara umum nanti akan ada 3 poin utama dalam akad murabahah. Apa aja itu 3 poin utamanya? Akad murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Oke, dia merupakan akad jual beli yang menyebutkan harga perolehan serta keuntungan atau margin yang disepakati antara si pembeli dan si penjual. Pembelinya posisinya siapa? Ya, penjualnya oke, bank ya. Oke, ini secara umum konsep yang harus kita pahami dari akad murabahah. Pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau biasa disebut dengan PSAK syariah mengatur pencatatan untuk akuntansi akad murabahah sebagai salah satu pembiayaan yang terdapat pada bank syariah pada PSAK nomor 102. Jadi pernyataan standar akuntansi keuangan syariah, pedoman kita dalam melakukan pencatatan akuntansi keuangan syariah nanti untuk akad murabahah ini ada di PSAK syariah nomor 102. Pedoman kita nanti mengacu ke PSAK 102. Apa saja sih rukun dari akad murabahah? Menurut para ulama dan fikih muamalah, rukun murabahah terdiri dari pertama, pihak yang berakad
yang bertransaksi. Siapa tuh transaktornya? Nah, benar ya. Ada si bank dan si nasabah. Banknya sebagai apa? Penjual. Nasabahnya sebagai pembeli. Penjual yaitu bank syariah dan juga pembeli yaitu nasabah. Kedua, objek akad yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ketiga, sigat atau ikat kabul yang merupakan pernyataan saling setuju dari kedua belah pihak. Jadi kalau ada yang nanya apa saja sih yang wajib ada atau sahnya dari akad dari transaksi murabahah itu, pasti ada si transaktornya, kemudian ada barang atau objek yang diakadkan atau objek murabahahnya, dan ada kesepakatan, ada ijab dan kabul antara si pembeli dan penjual. Nah, sekarang kita lihat bagaimana alur transaksi dari akad murabahah ini. Akad murabahah dimulai ketika nasabah mengajukan. Oke, sekarang kita lihat skemanya apa yang terjadi dalam transaksi murabahah. Pertama ada si pihak bank dan nasabah. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pertama dia akan melakukan negosiasi, nasabah melakukan pembiayaan atau pengajuan pembiayaan. Nanti akan disepakati poin keduanya akad murabahah. Nah, ketika akad ini sudah disepakati, nanti bank akan melakukan pemesanan kepada si supplier atau pemasok. Pemasok akan melakukan pengiriman barang kepada nasabah sekaligus mengirimkan bukti dokumen sudah diserahkannya barang kepada nasabah. Nah, setelah itu selesai, nanti nasabah akan melakukan pembayaran secara angsuran kepada si pihak bank. Beginilah alur atau skemanya dari transaksi akad murabahah. Permohonan pembiayaan kepada bank syariah dengan membeli suatu barang. Setelah permohonan disetujui, bank akan membeli barang. Bagaimana perhitungan harga jual, margin, dan cicilan dari akad murabahah. Oke, seperti yang kita bahas tadi bahwa akad murabahah itu ada margin yang disebutkan, ada keuntungan yang diberikan. Nah, bagaimana kita menghitung marginnya, kemudian bagaimana bank menentukan harga jual barangnya. Nah, kita lihat rumusnya ya. Tentukan dengan metode masa pembiayaan dengan mengalihkan margin atau keuntungan yang diinginkan dengan lamanya pembiayaan serta jumlah pembiayaan. Nah, kita lihat margin menentukan margin itu ada berapa markup atau tingkat keuntungan yang diinginkan bank dikali dengan N. N itu adalah jumlah masa pembiayaannya, lamanya pembiayaan, dan dikalikan dengan berapa jumlah pembiayaan yang diajukan oleh si nasabah. Ditentukan dengan menambahkan harga perolehan barang dengan marginnya. Nah, untuk harga jual tadi apa rumusnya? Ya, harga perolehan ditambah dengan margin, benar ya? Nah, ini untuk menentukan cicilannya. Cicilan berapa total piutang dari si nasabah dikurangi dengan apabila nasabah ada memberikan uang muka atau urbun, kita bagi dengan berapa jumlah bulan pelunasannya. Dan dengan total piutang dikurangi dengan uang muka atau urbun dibagi dengan jumlah bulan pelunasan. Nah, ketika dibagi, mari kita lihat contoh kasus berikutnya. Nah, sekarang kita bahas kasus ya, bagaimana kita melakukan pencatatannya terhadap akad murabahah ini. Kita lihat pada tanggal 6 Januari, Pak Ahmad ingin membeli harga yang dijual menerima harga 64 juta. Karena Pak Ahmad tidak memiliki uang yang cukup, ia menyatukan pembiayaan murabahah pada bank syariah dengan kesepakatan besarnya urbun yang harus diserahkan sebesar 5 juta. Keuntungan yang diharapkan oleh bank syariah sebesar 10% dari pembiayaan. Masa pembiayaannya selama 2 tahun. Oke, dari kasus ini kita lihat bahwa nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah sebesar 64 juta. Nah, tadi ada urbun atau uang muka. Nasabah menyerahkan uang muka sebesar 5 juta. Kemudian, keuntungan yang diharapkan oleh pihak bank itu adalah sebesar 10% dengan lamanya pembiayaan selama 2 tahun. Bank syariah melakukan pemesanan kepada supplier 2 hari setelah akad disepakati dan penyerahan akad murabahah dilakukan 4 hari. Nah, ini berdasarkan skema tadi ya, Bank Syariah melakukan pesanan kepada supplier, nanti dikirimkan kepada si nasabah. Kita lihat bagaimana perhitungan. Nah, silakan saudara coba kerjakan gimana perhitungan, kemudian bagaimana pencatatan terhadap kasus yang tadi. Silakan dikerjakan secara mandiri ya, dulu nanti kita bahas secara bersama. Dengan menggunakan rumus perhitungan margin sebelumnya, kita dapat menentukan jumlah pembiayaan sebesar 59 juta dengan cara mengurangi harga perolehan dikurangi dengan urbun atau uang muka, sedangkan
margin boleh sebesar 11.800 dan harga jualnya sebesar 75.800.000. Oke, ada yang benar? Halo sobat akuntansi. Oke, ada yang benar dari perhitungan yang tadi yang kita bahas? Menentukan harga perolehan, kemudian kita lihat bagaimana dengan cara mengurangi harga perolehan dikurangi dengan football atau muka. Sedangkan margin boleh sebesar 11.800 dan harga jualnya sebesar 75.800.000. Oke, jumlah pembiayaan ya 59 juta. Gimana menentukan 59 juta? 64 juta ini apa? Ya, harga perolehannya ya kita kurangi dengan uang muka. Marginnya ada keuntungan yang didapatkan sebesar 10%, kita kalikan dengan lamanya masa pembiayaan dan berapa jumlah pembiayaannya. Oke, ada yang benar? Oke, kita lanjut ke pencatatannya. Nah, kita lihat bagaimana pencatatan original yang dilakukan oleh bank. Ada 3 kondisi atau transaksi yang diakui oleh bank mencatat keuntungannya, yaitu saat menerima uang muka, saat pembelian aset murabah kepada supplier, dan saat penyaluran aset murabah kepada nasabah. Nah, ini ya jurnalnya. Oke, saudara bisa memahami kenapa ini jurnal yang dicatat oleh bank. Ya, benar. Pertama, kondisinya ketika diserahkan uang muka, berarti kas si banknya bertambah ya. Kemudian pada saat si bank melakukan pemesanan, berarti persediaan banknya bertambah, kasnya berkurang. Nah, terakhir ada pencatatan untuk berapa piutang dari si nasabah, piutang murabahannya. Tadi udah kita hitung 75 juta. Nah, kenapa muncul di sini ada margin murabah tangguhan? Ada yang tahu alasannya kenapa? Oke, kita lihat ya, kenapa itu ada margin murabah tangguhan. Di mana jurnal yang diakui atau dicatat oleh bank terdapat ketiga kondisi tersebut. Nah, kenapa pada saat penyerahan aset murabahan kepada nasabah terdapat margin murabahan tangguhan? Karena margin belum seluruhnya diterima oleh bank, margin akan diakui secara berkala selama masa pembayaran angsuran oleh nasabah, sehingga dia diakui sebagai margin murabahan tangguhan. Tidak benar? Ya, jadi alasannya karena marginnya belum diterima secara cash oleh bank, dia akan diakui oleh bank itu secara tangguhan, secara berkala. Setiap nasabah bayar angsuran nanti maka akan kita debitkan margin murabah tangguhannya, baru kita akui adanya pendapatan dari margin murabah. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah angsuran yang dibayarkan oleh masyarakat, kita menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka diperoleh jumlah angsuran per bulan yang harus dibayar oleh nasabah adalah sebesar Rp2.950.000, di mana terdapat margin sebesar Rp491.950 dan angsuran pokok sebesar Rp2.458.000. Oke, benar nggak perhitungan untuk menghitung berapa angsuran pokok per bulan oleh si nasabah? Ya, ini ya. Berapa dari total piutang si nasabah yang sudah kita kurangi dengan uang muka, kita bagi dengan masa lamanya pembiayaannya. Tadi 2 tahun, 2 tahun berarti 24 bulan, karena kita perhitungannya per bulan ya. Ini terdapat margin per bulannya dan juga angsuran pokok per bulan. Oke, ada yang bisa melakukan bagaimana bank melakukan pencatatan untuk angsuran yang diterima ini? Oke, silakan. Maka untuk Ini kita lihat hasilnya ya. bulannya ketika nasabah membayar angsuran murabah, berkurangnya jumlah piutang murabah dan margin murabah tangguhan yang sudah diakui setiap bulan yang berbeda. Oke, ini yang kita bahas tadi bahwa margin murabah tangguhan itu akan diakui secara berkala oleh bank ketika nasabah membayar angsuran, maka baru diakui adanya pendapatan margin murabahannya setiap kali nasabah bayar angsuran. Serta jumlah angsuran yang diberikan oleh nasabah. Nah, gimana nih sobat akuntansi jasa? Nah, gimana paham dengan kasus yang kita bahas untuk kasus pertama ini? Kita lanjut ke kasus berikutnya ya. Ada 2 kasus nanti yang akan saya kirimkan di Google Classroom. Ada kasus pertama, saudara bahas secara individu masing-masing. Kemudian kasus kedua akan dibahas secara kelompok. Nah, untuk kelompoknya akan saya bagikan nanti di Google Classroom. Silahkan saudara bahas. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan
Dari 4 indikator yang harus kita pahami atau yang kita capai tadi, konsepnya, kemudian rukunnya, skemanya seperti apa, dan terakhir itu ada pencatatannya. Ada yang bisa memahami atau yang bisa menyimpulkan? Ya, konsepnya. Kemudian, kemudian skemanya, dan terakhir pencatatan adalah kasus-kasus yang kita pelajari hari ini. Nah, ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami dari materi kita hari ini? Tidak ada, oke. Selanjutnya minggu depan kita akan bahas terkait dengan akad mudharabah. Nah, silakan nanti saudara belajar secara mandiri, saudara baca dulu materi akad mudharabah itu apa, indikatornya apa berdasarkan RPS atau silabus yang sudah saya bagikan di awal. Nah, untuk tugasnya nanti kita review di Google Classroom ya. Kita cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.